Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 261. Setelah memberikan kejutan tentang kemunculan Zeno yang berhasil membawa Kapten Yami, kini Yuki Tabata kembali menghebohkan fans Black Clover dengan memunculkan salah satu karakter yang sangat dinanti oleh para fans. Ya, dia adalah sang wakil kapten dari skuad Banteng Hitam, di mana tanpa diduga sebelumnya, ternyata sang wakil kapten Banteng Hitam merupakan seorang pengguna kekuatan iblis. Lalu, apakah sang wakil kapten ini akan menjadi guru bagi Asta dan melatih Asta dalam mengontrol dan menggunakan kekuatan iblis? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 261 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita dibuka dengan diperlihatkannya anggota skuad Banteng Hitam yang sudah berada di pusat kesehatan atau tower medis tempat Owen bekerja. Dan karena hal inilah, maka ada kemungkinan kalau orang yang sudah membawa anggota skuad Banteng Hitam ke tempat tersebut adalah Finral. Terlebih lagi, secara fisik Finral terlihat tidak terluka sama sekali. Hal menarik kedua, menurut penjelasan Owen, walaupun dia sudah berhasil menyembuhkan luka fisik di tubuh Asta dan menyelamatkan hidup Asta, tapi dia menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apa yang sudah terjadi pada tangan Asta. Lalu mengapa seorang dokter terbaik di kerajaan Clover sampai tidak mengetahui apa yang terjadi pada tangan Asta? Menurut kami ada dua kemungkinan. Pertama, Owen sama sekali belum pernah menangani hal serupa atau kasus yang berhubungan dengan perjanjian iblis. Kedua, ada kemungkinan kalau sihir penyembuhan milik Owen tidak bisa bekerja pada tangan Asta, karena seperti yang kita ketahui bersama, tangan Asta sudah terkontaminasi oleh kekuatan iblis atau kekuatan anti sihir, hingga membuat Owen tidak dapat menganalisa tangan Asta. Hal menarik ketiga, tangan Asta yang sebelumnya berubah wujud menyerupai bentuk tangan iblis, saat ini sudah kembali ke bentuk semula. Namun dengan alasan yang belum dijelaskan secara detail, tangan Asta masih terlihat berwarna hitam. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di chapter sebelumnya, sepertinya hal ini bisa terjadi karena efek samping dari pertukaran setara atau perjanjian iblis, atau bahkan hanya efek samping dari penggunaan kekuatan iblis sejati. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa anggota Daktriad tidak mengalami hal serupa seperti Asta? Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa mereka sudah melakukan sebuah perjanjian dengan iblis. Bahkan mereka sudah melakukan pertukaran kekuatan iblis hingga 80%. Nah, bila tangan Asta menghitam karena kontrak atau perjanjian iblis, seharusnya kan tubuh anggota Daktriad sudah menghitam sampai 80%. Tapi faktanya tubuh mereka tidak menghitam kan? Lalu mengapa tangan Asta bisa menghitam? Dan mengapa tubuh anggota Daktriad tidak menghitam? Ya, belum dijelasin sih. Dan berikut ini adalah dua opini kami mengapa hal tersebut bisa terjadi. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa menghitamnya tangan Asta bukan karena kontrak atau perjanjian iblis, melainkan karena efek samping dari penggunaan kekuatan sejati iblis Asta, di mana kekuatan sejati iblis Asta sendiri masih berhubungan dengan anti sihir. Dan sepertinya efek samping yang diterima Asta ini akan terjadi ketika seorang pengguna kekuatan iblis belum dapat menguasai atau mengontrol kekuatan iblis yang dia miliki. Lalu agar lebih mudah dipahami, mungkin hal ini mirip-mirip dengan kejadian kulit Naruto yang mengelupas saat dia menggunakan kekuatan Kyuubi dalam jumlah besar, sebelum dia dapat mengontrol dan mengendalikan cakra Kyuubi. Dan bila ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan alasan mengapa tubuh anggota Daktriad tidak terlihat menghitam. Opini kedua, ada kemungkinan kalau tubuh anggota Daktriad tidak menghitam karena mereka memiliki atau bahkan sudah melakukan sesuatu hingga mereka hanya mendapatkan semacam logo atau tato hitam di wajahnya sebagai efek samping, walau mereka sudah melakukan sebuah perjanjian iblis dan menggunakan kekuatan iblis sejati. Dan sepertinya tangan Asta menghitam karena dia belum memiliki atau melakukan sesuatu seperti Daktriad. Oh ya, untuk kasus sang wakil kapten, kami sendiri belum bisa memastikan apakah dia sudah melakukan perjanjian iblis atau belum. Terlebih lagi, dia memiliki semacam peliharaan saat dia menumbuhkan tanduk dan menggunakan kekuatan iblis.
Oh iya, bila ada yang bertanya apakah tangan Asta bisa kembali seperti semula, maka kami akan menjawab kalau hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Terlebih lagi, skuad Banteng Hitam memiliki pengguna kekuatan iblis selain Asta. Tidak hanya itu, mereka juga masih memiliki Gordon yang sedang berlatih dengan ayahnya. Hal menarik keempat, saat Owen sedang memeriksa kondisi tubuh Coach, Owen sempat menjelaskan bahwa sihir yang digunakan oleh Grey untuk menyembuhkan luka Coach bukanlah sihir penyembuhan. Dan dia juga menambahkan bahwa bagian tubuh Coach yang terluka atau sel tubuh Coach yang rusak sudah direkonstruksi. Lalu atas dasar inilah Owen kemudian menyimpulkan bahwa sihir dasar milik Grey bukanlah sihir transformasi. Sayangnya sampai sejauh ini sang author belum menyebutkan sebenarnya apa sihir dasar milik Grey. Lalu menurut teman-teman, sebenarnya sihir dasar apakah yang dimiliki oleh Grey? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal menarik kelima, Finral dan juga Vanessa terlihat sangat depresi setelah apa yang terjadi kepada mereka. Dan semoga saja rasa depresi atau tekanan mental yang mereka berdua rasakan saat ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih kuat lagi. Hal menarik kelima, saat Finral dan juga Vanessa duduk terdiam tanpa kata, Owen sempat menjelaskan bahwa kerajaan Clover sebentar lagi akan mengadakan rapat untuk para kapten kesatria sihir. Dan karena hal inilah menurut kami cukup masuk akal bila ada yang beropini kalau alasan sang wakil kapten muncul di chapter ini karena dia dipanggil oleh kerajaan Clover untuk mewakili skuad Banteng Hitam. Hal menarik keenam, ternyata walaupun tangan Asta sudah terlihat berwarna hitam, Asta masih bisa menggunakan dan menggerakkan tangannya. Ya, walaupun kita belum tahu sejauh mana Asta dapat menggunakan tangannya tersebut. Entah sudah dapat digunakan secara normal atau dia mendapatkan beberapa batasan. Hal menarik ketujuh, pedang milik Kapten Yami yang sebelumnya digunakan oleh Asta ternyata secara otomatis sudah masuk ke dalam Grimoire Asta. Di mana hal ini bisa kita simpulkan dari adegan ketika Asta mengeluarkan pedang milik Kapten Yami dari Grimoire yang dia miliki. Nah, dari fakta ini, maka ada kemungkinan kalau Asta dapat membuat senjata lain masuk ke dalam Grimoire miliknya dengan cara mengalirkan kekuatan anti sihir ke sebuah senjata. Lalu bila ada yang bertanya, apakah pedang Kapten Yami ini akan menjadi milik Asta secara permanen? Ya, menurutku sendiri sih hal ini tergantung dari Kapten Yami. Dan kalau kita melihat sifat dari Kapten Yami sendiri, sepertinya dia akan memberikan pedang tersebut kepada Asta. Tapi ini hanyalah sebuah kemungkinan loh ya. Hal menarik ke-8, karena merasa dihantui oleh kegagalan yang didapatkan sebelumnya, saat terbangun dari pingsan, Asta langsung berdiri dan berlari untuk berusaha menyelamatkan Kapten Yami. Untung saja di sana ada sang wakil Kapten Banteng Hitam yang menghentikan Asta. Karena dia tahu kalau Asta tidak akan sanggup menyelamatkan Kapten Yami seorang diri. Hal menarik ke-9, lewat perkataan sang wakil kapten yang berbunyi, di tempat yang kau tuju, terdapat seorang pengguna kekuatan iblis yang tidak dapat kau kalahkan sendiri. Dan di sana terdapat dua pengguna kekuatan iblis lain dengan kekuatan yang setara. Maka bisa kita simpulkan bahwa menurut sang wakil kapten, Dante, Zeno dan juga Vanica memiliki kekuatan yang setara. Oh iya, dari perkataan sang wakil kapten di sini dia menganggap kalau tindakan Asta yang memaksa untuk pergi menyelamatkan Kapten Yami dengan kondisinya saat ini bukanlah bentuk dari keberanian, melainkan hanya bentuk dari kebodohan dan kecerobohan. Hal menarik ke-10, sang wakil kapten sempat mengatakan beberapa perkataan tentang Kapten Yami yang terkesan sedang menjelekkan atau menjatuhkan Kapten Yami, hingga membuat Asta terlihat marah dan berencana untuk menyerang sang wakil kapten. Untung saja sang wakil kapten dapat dengan mudah menghentikan pergerakan Asta. Nah, dari adegan ini kemudian muncul sebuah pertanyaan, benarkah sang wakil kapten berniat untuk menjatuhkan Kapten Yami di depan Asta? Ya, menurut kami sih ada dua kemungkinan. Pertama, ada kemungkinan kalau dia mengatakan hal tersebut dengan tujuan untuk mengetes sikap Asta atau menguji sikap Asta. Kedua, ada kemungkinan juga kalau dia benar-benar tidak menyukai sifat Kapten Yami. Tapi yang jelas pasti ada sesuatu yang sudah membuatnya mau mengikuti dan menjadi wakil dari Kapten Yami. Hal menarik ke-11,
Seperti yang bisa kita lihat, sang wakil kapten terlihat sangat tenang walau dia sudah mengetahui kalau Kapten Yami ditangkap oleh Dactriad. Lalu apa alasan sang wakil kapten bisa tetap terlihat tenang? Nah, menurutku ada dua alasan sih. Alasan pertama, karena Nacht sudah tahu kalau Kapten Yami bukanlah seorang penyihir yang akan bertindak gegabah, atau bisa kita katakan juga kalau Nacht sudah tahu kalau Kapten Yami merupakan seorang penyihir yang dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Alasan kedua, karena ada kemungkinan kalau sang wakil kapten sudah tahu bahwa Dactriad tidak akan membunuh Kapten Yami dalam waktu dekat. Dan sepertinya sang wakil kapten bisa mengetahui hal ini setelah dia membaca beberapa dokumen milik Dante. Ke-12, dari pernyataan sang wakil kapten di halaman terakhir, maka bisa kita simpulkan bahwa sang wakil kapten Banteng Hitam merupakan seorang pengguna kekuatan iblis yang sudah menguasai dan dapat mengendalikan kekuatan iblis dengan baik. Tidak hanya itu, dari perkataan terakhir yang dia berikan, maka sangat masuk akal bila dia bisa menjadi guru baru Asta, agar Asta dapat berlatih dan menggunakan kekuatan iblis. Sekian dari kami, and see ya.